Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 10, hari ini Ibu akan menjelaskan tutorial tentang pengertian dari flowchart, ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa definisi flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita tahu bahwa pengertian algoritma adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi flowchart ini adalah bagan dalam penyelesaian masalah. Langkah-langkahnya seperti apa, itu namanya adalah flowchart. Kemudian simbol flowchart ada beberapa simbol. Yang pertama ada terminator, ya. Ini berfungsi untuk permulaan atau akhir, atau bisa dikatakan permulaan yaitu mulai, akhir artinya selesai. Jadi setiap flowchart diawali dengan kata mulai, di mana gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ada garis alir, namanya flow line. Ini adalah arah aliran programnya kemana. Kemudian ada preparation, yaitu proses pemberian harga awal. Kemudian persegi panjang berguna untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Di sini ada gambar jajaran jenjang. Ini berfungsi untuk input output data, yaitu masuk data atau output data, ya. Kemudian beberapa simbol ini akan kita pelajari dengan beberapa kasus yang akan Ibu berikan. Untuk simbol sederhana yang wajib kalian ketahui adalah ini terminator. Ini wajib kalian ketahui dulu. Yang pertama ini, yang kedua garis line, yang ketiga proses, yang keempat input output. Nah, ini yang pertama yang harus kalian pahami terlebih dahulu, ya. 1, 2, 3, 4 ini yang wajib kalian ketahui untuk saat ini. Ini adalah simbol dasar. Nanti beberapa kedepannya itu kalian akan memahami yang seperti ini, ya. Ini kita abaikan terlebih dahulu. Yang kalian betul-betul menguasai adalah terminator, flow line, proses, input, output. Itu, ya. Next, kemudian kita langsung masuk kasus, ya. Masuk kasusnya, contoh mencari luas segitiga. Kita ketahui bahwa luas segitiga adalah rumusnya setengah alas kali tinggi. Langkah-langkah algoritmanya seperti apa? Langkah-langkah algoritmanya, ya. Langkah-langkah algoritmanya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Langkah-langkahnya, luas segitiga sama dengan 11 alas kali tinggi. Yang pertama, langkah-langkah algoritmanya adalah input nilai
input nilai alas. Nah, ini adalah langkah yang pertama, ya. Ini sudah kita pelajari beberapa materi beberapa minggu yang lalu, ya. Kemudian 2. Nah, pertama kita input nilai alas. Nah, ini dia. Kita input nilai alas. Langkah yang kedua, input nilai tinggi. Nah, itu algoritma yang pertama. Algoritma yang kedua, ya. Nah, langkah-langkah algoritmanya yang pertama, input nilai alas. Yang kedua, input nilai tinggi. Nah, yang ketiga, proses, ya. Yang ketiga, proses rumusnya. Prosesnya apa? Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini dia, ya. Nah, ini prosesnya. Yang keempat, setelah kita input, tentu kita proses. Setelah proses, berarti ada output. Lawan input adalah output. Berarti outputnya adalah cetak. Nah, ada tulisan cetak atau print luas, ya. Luas. Nah, itu dia, ya. Ada input, ada proses, ada output. Kemudian yang kelima, selesai. Nah, lawan selesai apa tadi? Mulai. Nah, begini, ya. Nah, kemudian perhatikan anak ibu, ya. Contoh mencari luas segitiga. Apa rumusnya? Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, langkah algoritmanya apa? Pertama, mulai. Yang kedua, input nilai alas. Ini dia. Yang kedua, input nilai tinggi. Ini dia. Kemudian 3, proses. Proses yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setelah proses tentu ada outputnya. Outputnya biasa kita bilang cetak atau print luas. Berarti luas ini kita jadikan dia hasil. Kemudian selesai. Nah, bagaimana bentuk flowchartnya? Bentuk flowchartnya seperti ini. Ya, bentuk flowchartnya seperti ini. Ya, perhatikan dulu. Nah, seperti ini, ya. Bentuk flowchartnya seperti ini. Nah, pertama kita ketik kata mulai, simbolnya bulat persegi seperti ini, lonjong. Sudah ada di dalam daftar flowchart tadi. Kemudian garis. Pertama mulai, ini dia, mulai. Ini dia gambarnya. Kemudian yang kedua, input nilai alas. Nah, ini dia. Input nilai alas, gambarnya jajaran genjang.
sudah ada di dalam daftar simbol tadi. Jajaran genjang ini input, output, input, output gambarnya sama. Input nilai alas. Kemudian yang kedua, input nilai tinggi, sama bentuknya. Yang ketiga, proses. Proses persegi panjang. Nah, proses ini gambarnya berbentuk persegi panjang. Apa isinya? Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian cetak, output. Outputnya cetak luas atau print luas. Nah, gambarnya sama jajaran genjang seperti input ini. Karena di dalam simbol input output sama gambarnya. Kalau proses gambarnya persegi panjang. Kemudian selesai. Selesai gambarnya sama dengan mulai. Nah, paham ya anak ibu ya? Contoh mencari luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Langkah-langkah algoritmanya sudah kita pelajari minggu yang lalu. Input nilai alas, input nilai tinggi, prosesnya, dan outputnya. Kemudian flowchartnya seperti ini ya. Nah, flowchartnya seperti ini. Pertama, ketik kata mulai. Kemudian input gambarnya adalah jajaran genjang seperti ini. Input nilai alas tinggi berarti sama bentuk gambarnya. Kemudian proses gambarnya sama, gambarnya berbeda yaitu persegi panjang. Kemudian output atau cetak print luas yaitu gambarnya jajaran genjang karena input dan output gambarnya sama. Kemudian selesai gambarnya sama dengan mulai. Nah, pahami ya anak ibu ya. Kemudian tugas untuk kalian adalah tugas kalian adalah contoh mencari luas persegi panjang ya. Mencari luas persegi panjang. Nah, ini salah ketik ibu ya. Ini adalah persegi panjang. Contoh mencari luas persegi panjang. Ini rumusnya adalah luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Tugas pertama adalah kalian buat langkah algoritmanya terlebih dahulu. Langkah algoritmanya. Pertama, mulai. Nah, dan seterusnya sampai selesai. Sampai selesai di sini ya. Selesai. Nah, ini tugas kalian pada hari ini. Karena tadi ibu tidak bisa masuk karena ya, pertama cuaca hari hujan sehingga ibu tidak bisa masuk ke kelas. Jadi penggantinya kita daring dengan tutorial yang telah ibu buat ini. Tugas kalian adalah membuat flowchart contoh mencari luas persegi panjang. Bikin langkahnya terlebih dahulu, langkah algoritmanya. Yang pertama bikin langkah algoritmanya, yang kedua bikin flowchartnya. Ya, nah ibu, assalamualaikum warahmatullahi